Bersorak-soraklah dengan sukacita, hai anak-anak terang. Yesus Kristus, Sang Terang, mengasihimu. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah. Kristus akan bercahaya lagi bagi kamu. Kami mau menjadi penurut-penurutmu. Yesus, kemuliaan, puji, sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan, puji, sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Ibadah saat ini kita awali dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati saudara
dari sekarang sampai selama-lamanya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Rekan-rekan, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Sang Sumber Cinta Kasih, kami bersyukur atas rahmat dan cinta kasih-Mu sehingga di tengah pembelajaran jarak jauh ini Tuhan tetap menolong dan memperlengkapi kami. Bahkan hari ini Tuhan juga boleh memampukan kami untuk mempersiapkan hari kami, untuk mengisi hari kami dengan diawali dalam ibadah. Biarlah kiranya perenungan yang kami baca hari ini boleh meneguhkan kami bahwa kami tidak sendiri di dalam kehidupan ini, bahwa di tengah pandemi yang sedang dihadapi bersama ada Kristus yang menolong dan memampukan. Biarlah firman ini meneguhkan dan menguatkan kami. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan, bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan 17. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan 17 ditulis demikian. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Sampai di sini pembacaan Alkitab bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Rekan-rekan pernah nonton film Silence? Film ini dibuat oleh sutradara Martin Scorsese. Ditayangkan tahun 2016. Film Silence ini diangkat dari novel karya penulis Jepang Shusaku Endo. Novel ini terbit tahun 1966. Di dalam film Silence menggambarkan peristiwa sekitar tahun 1640 ketika misionaris Yesuit mengabarkan Injil sampai ke Jepang. Perjalanan dimulai ketika dua misionaris muda, Padre Sebastian Rodriguez beserta dengan Padre Francis Garpe, meminta izin kepada senior mereka yaitu Padre Valignano untuk melakukan misi pencarian atas keberadaan Padre Ferreira yang dinyatakan telah meninggalkan gereja dan mengingkari imannya. Sesampainya di Jepang, kedua padre ini melihat bahwa keyakinan umat setempat sebagai pengikut Kristus begitu kuat. Hati mereka begitu merasakan Tuhan, bahwa Tuhan sangat dekat. Bahkan ketika ia melihat kebahagiaan dan kesetiaan umat, ketika ada dalam penderitaan sekalipun, kedua padre ini mengatakan bahwa Tuhan hadir di tempat itu. Umat di Jepang rela mengorbankan nyawanya demi membela para padre dan membela iman mereka dari apa yang disebut dengan inquisitor atau para penyelidik iman gereja, yang tentu saja lembaga ini ditetapkan oleh pemerintah Jepang. Ketika penyiksaan dan pembunuhan terhadap umat Kristen di Jepang tidak membuahkan hasil, mereka tetap bertumbuh, tetap percaya, memegang imannya pada Kristus, maka para inkuisitor ini mengubah taktik mereka, yaitu untuk membuat para padre menyerah. Mereka dipaksa untuk mengingkari imannya. Jadi para pemimpin agama ini dipaksa untuk mengingkari iman mereka. Dengan cara para padre ini harus menyaksikan penyiksaan dan pembunuhan umat di depan mata mereka secara terus-menerus. Rodriguez, misionaris terakhir, hampir-hampir pada saat itu ia menyerah, hampir putus asa, mengalami atau merasakan pergolakan batin dan imannya. Di dalam doa-doa dan teriakannya, serta bahkan di dalam diamnya, dia mencari Tuhan. Dia berkata, Tuhan, di manakah engkau? Mengapa engkau tidak menjawab aku? Mendekati akhir film, Rodriguez mempertanyakan keheningan Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan para Kristen atau orang-orang Kristen ini menderita? Kenapa Tuhan tidak menjawab doanya? Kenapa Tuhan diam saja? Dan pada klimaks film, Rodriguez menghadapi pilihan yang sulit. Dia diminta untuk menginjak bumi atau lukisan bergambar Allah, Yesus. Atau kalau ia mau menginjak itu, dia akan bisa membebaskan 5 orang Kristen dari siksaan yang sangat menyakitkan. Tapi kalau dia tidak mau menginjak bumi, dia akan melihat 5 orang Kristen itu disiksa dan dibiarkan mati pelan-pelan. Rodriguez sudah mulai meragukan Tuhan. Tetapi di kondisi yang sulit itu, dia tetap tidak bisa untuk menginjak gambar Tuhan Yesus, menginjak lukisan itu. Dia bergumul di dalam batinnya. Sampai akhirnya ia mendengar suara Yesus yang ia tunggu-tunggu. Yesus mengatakan, ayo, tidak mengapa, injaklah aku. Aku lahir ke dalam duniamu untuk diinjak-injak. Dan Rodriguez pun kemudian menginjak lukisan itu. Rekan-rekan, ketika pertama kali datang ke Jepang, Rodriguez membayangkan bahwa ia bisa menjadi seorang martir yang mulia. Tapi kemudian dia berpikir,
di akhir kisah ini. Mana yang lebih mulia? Memegang teguh pada iman, apapun harganya, atau mengingkari iman itu demi menyelamatkan orang lain. Dan film ini berakhir sampai di situ. Silent hanya menjawab dengan keheningan. Tidak ada jawaban sama sekali dari film Silence ini. Rekan-rekan, kondisi yang hampir mirip yang dialami oleh Rodriguez adalah satu kondisi yang mungkin juga mirip dialami oleh Yakub. Yakub lari dari rumah untuk menghindari kemarahan Esau. Itulah yang kemudian menjadikan Yakub sampai ke sebuah tempat yang nantinya disebut dengan Betel. Bet itu artinya rumah dan El itu artinya Allah. Di tempat itulah Yakub bermimpi. Kejadian 28 ayat 13-15 menunjukkan dengan jelas mimpi itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Rekan-rekan sekalian, pada saat Yakub bermimpi, dia sedang ada dalam kondisi seorang diri. Dia ada dalam rasa sepi, dia kesepian, dia takut karena dikejar Esau, dia sedih karena berpisah dengan orang tuanya, dan dia tidak punya apa-apa. Di dalam ketakutan itulah Yakub mendapatkan kepastian penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yakub. Pada saat seperti itulah Allah menyatakan dirinya kepada Yakub. Memang, Allah bisa saja menyatakan dirinya pada situasi kondisi yang berbeda, karena ia adalah Allah yang berdaulat. Tapi pada saat seperti itulah, pada saat kondisi yang tidak baik itu, Allah menyatakan dirinya kepada Yakub. Bagaimanapun kita sering melihat dalam kitab suci, bahwa Allah memang acap kali menyatakan dirinya kepada manusia dalam situasi-situasi yang sangat tidak baik. Misalnya ketika Allah menyatakan diri kepada Yohanes, pada saat ia dibuang di Pulau Patmos, Wahyu 1 ayat 9. Di dalam ketakutan itulah Allah hadir. Allah kemudian menyatakan dirinya. Persis dalam kondisi Yakub pada saat ini. Rekan-rekan, ada saat dunia begitu terasa gelap. Ruang-ruang kehidupan sesak menghimpit. Segala langkah menjadi buntu dan sejauh mata memandang hanya tembok tebal yang mengurung. Ada kalanya manusia mengalami hal-hal yang tidak pernah diinginkan. Mau tidak mau, ia harus melewati masa-masa yang suram, yang menghimpit batinnya dan menghadang setiap langkahnya. Lalu bagaimana kita harus melewati masa-masa itu? Kita harus berani keluar dari diri sendiri, mundur sejenak dari kesibukan untuk menciptakan ruang hening, membuka diri untuk mendengarkan suara Tuhan. Di dalam keheningan, Allah menyapa hati yang telah siap menerima sabdanya. Dengan demikian, keheningan merupakan sikap keterbukaan, peresapan sabda, serta sembah sujud kita kepada Tuhan. Rekan-rekan, sabda Allah disimpan dalam lubuk keheningan yang terdalam. Saya mengutip tulisan dari Nicholas dari Prancis yang berjudul Ignea Sagitta atau panah berapi. Dalam tulisannya Nicholas mengatakan, "Bukankah Tuhan penyelamat kita telah memberikan rahmat khusus kepada kita dengan membawa kita ke dalam kesunyian, di mana ia berbicara secara mesra kepada hati kita?" Rekan-rekan, Allah acap kali tidak menyatakan dirinya di muka umum, di jalan-jalan, di dalam kebisingan, tetapi justru di dalam keintiman, melalui rahmat sukacita rohani serta untuk menyatakan kepada misteri-misteri yang tersembunyi. Itulah Allah. Kadangkala rekan-rekan, kita merasa sulit untuk menemukan Tuhan di dalam diri, karena kita disibukkan dengan segala kegiatan, dengan segala pekerjaan, terlebih dengan situasi kita, Jakarta, dan seputarnya yang begitu ramai dengan kehadiran beragam
sarana komunikasi, handphone, internet, dan sebagainya. Di tengah kebisingan itu kita acap kali lupa bahwa sebenarnya keheningan atau kesepian punya daya tarik yang besar untuk menemukan kehendak Tuhan atas hidup kita. Dan saat ini, pandemi ini mengajarkan teman-teman dan saya, mengajar kita untuk berjuang, untuk tinggal dalam kehangatan cintanya di tengah kesepian atau keheningan kita. Pandemi ini membuat teman-teman dan saya harus merekonstruksi banyak hal. Pola belajar kita menjadi berubah, pola kerja kita, pergaulan, komunikasi, bahkan ibadah kita pun berubah. Kalau dulu di ruang-ruang ibadah, bahkan di sekolah, kita diminta untuk tidak menggunakan gadget atau teknologi. Tetapi justru sekarang lewat gadget itulah, lewat sarana teknologi itulah kita belajar, kita bekerja, dan kita beribadah. Pandemi ini mengajar banyak hal. Pandemi ini membuat kita harus menyusun ulang. Seharusnya rekan-rekan bulan Mei yang lalu saya dan rekan-rekan punya rencana untuk naik gunung. Ketika corona muncul kami berpikir mungkin Mei sudah selesai. Tetapi sampai hari ini corona belum usai. Maka keinginan untuk naik gunung pun belum bisa terrealisasi. Rekan-rekan, di tengah pandemi ini rekan-rekan dan saya mungkin akan lebih banyak berkutat di depan laptop atau handphone. Dan kita memiliki kesepian. Kesepian adalah masalah utama bagi orang-orang di saat pandemi ini. Dan di tengah kesepian ini kemudian saya mengingat lagu zaman-zaman saya masih lepas dari STM. Lagu Green Day tahun 2004 yang berjudul Boulevard of Broken Dreams. Lagu ini mengungkapkan apa yang dirasakan orang yang rasanya relevan pada saat ini. Di dalam liriknya, Green Day kemudian mengatakan, "Kususuri sebuah jalanan sepi, di jalan raya impian yang hancur, di jalan raya impian yang hancur, dan aku satu-satunya yang terjaga di kota ini. Aku berjalan sendiri, aku berjalan sendiri." Rekan-rekan, kesepian adalah perasaan hampa atau kosong di dalam diri kita. Kita merasa terisolasi atau terpisah dari dunia, terputus dari orang-orang yang kita inginkan untuk menjadi sahabat, menjadi teman, kerabat, dan sebagainya. Menariknya ada seorang rekan yang pernah berkata kepada saya, bahwa di masa-masa pandemi ini dari kesepian-kesepian yang ia alami, yang dirasanya paling berat adalah ketika ia merasa terpisah dari Tuhan. Dia mengatakan, kalau nggak ada orang lain masih lumayan. Tapi ketika saya berdoa dan Tuhan seakan tidak peduli, di sanalah saya merasa kesunyian yang paling sunyi, kata rekan saya. Sejatinya rekan-rekan, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun hubungan kita terputus, itu karena adanya hal-hal yang harus kita evaluasi, yang mungkin tanpa kita sadari sudah menjadi penghalang antara hubungan kita dengan Tuhan. Ingat bahwa kita harus senantiasa meluangkan waktu untuk menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Lewat saat teduh, lewat doa-doa kita, lewat pujian, penyembahan, atau lewat membaca Alkitab. Ini hal-hal penting yang bisa membuat kita kembali merasakan kehadiran Tuhan. Pada saat tertentu atau akibat hal-hal tertentu kita mungkin mengalami kesepian, dan saat ini karena pandemi kita mengalami kesepian. Ketika hal ini dirasakan, ingatlah akan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari benahi diri kita agar kita merasakan penyertaannya. Isi hati kita selalu dengan firman Tuhan sehingga kita tidak merasakan kesepian lagi. Lihat bahwa sesungguhnya kita tidak sendiri dalam sepi. Tuhan selalu menyertai kita. Yesus pun berjanji menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Seperti Yakub yang mendapatkan janji dan penyertaan Tuhan. Begitupun rekan-rekan dan saya. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Kasih setianya tidak berkesudahan. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak dibiarkannya kita sendirian menjalani hidup ini. Jika hari ini ada di antara teman-teman yang merasa kesepian, ingatlah, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Dia selalu bersama kita.
Apapun masalah yang kita hadapi, percayalah, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk melepaskan kita dari masalah. Dia ada menyertai sampai akhir. Jika kita mengetahui janji Tuhan ini, kita pun akan sadar bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan kesepian. Atau ketika kita mengalami kesepian, itu adalah sebuah sarana bagi kita sejatinya untuk lebih berserah kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan dan berkomunikasi dengan Dia. Jangan pernah takut. Di dalam kesepian pun Tuhan hadir bersama kita. Pembelajaran jarak jauh ini mungkin punya banyak dampak. Tapi yakinlah bahwa pada saatnya ketika kita menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban kita, ketika kita sudah menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita akan bersuka cita. Bahkan ketika badai ini selesai, kita pun akan bersyukur karena Tuhan yang menolong dan memampukan. Maka biarlah kita belajar. Di tengah kesepian pun Tuhan hadir. Tuhan berbicara dan menolong. Maka teruslah berjalan bersama Tuhan. Kristus menolong kita. Amin. Rekan-rekan, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Allah Sang Sumber Cinta Kasih, kami meyakini bahwa cinta-Mu senantiasa ada atas kami. Di tengah riuhnya kehidupan atau di tengah keheningan kami saat ini, kami yakin Engkau tetap hadir dan menyertai. Hari ini kami mau menyerahkan kehidupan kami. Secara khusus proses pembelajaran jarak jauh yang harus kami lalui sampai hari ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Sehingga lewat proses yang saat ini kami jalani, kami boleh tetap melihat bahwa Tuhan baik. Kami tidak dibiarkan sendiri, Tuhan menolong dan memampukan kami melalui semuanya. Berkati rekan-rekan guru, para guru yang menyiapkan materi, yang menolong kami di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Tuhan menyertai dan memberkati, beri hikmat kepada mereka. Juga bagi kami Tuhan para siswa, berikan kami sukacita untuk menjalani proses ini. Berikan kami kekuatan yang daripada-Mu. Kami berdoa bagi keluarga kami, bagi orang tua kami yang harus berjerih lelah untuk terus bekerja, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Bahkan kami berdoa, jika ada orang tua kami yang di saat-saat pandemi ini justru harus kehilangan pekerjaan, mengalami gulung tikar di dalam usaha, biarlah Tuhan juga boleh menolong mereka, memberi jalan keluar terbaik untuk persoalan yang saat ini sedang dihadapi kami dan keluarga. Kami berdoa bagi sekolah kami, bagi proses belajar mengajar yang terus berlangsung, bagi setiap hal yang harus sekolah kerjakan, Tuhan juga boleh menolong dan memberkati. Sehingga apa yang dilakukan BPK Penabur senantiasa boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi tenaga keamanan di sekolah yang mereka harus terus masuk untuk menjaga keamanan lingkungan sekolah kami. Tuhan juga boleh menolong dan memberkati mereka. Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu sehingga kami dimampukan untuk kuat menghadapi pandemi ini. Kami tidak tahu sampai kapan kami harus berproses dengan pembelajaran jarak jauh. Tapi berikan kami keteguhan hati bahwa pada saatnya semuanya ini akan usai. Bahkan kami terus berdoa bagi para medis yang sampai hari ini terus berjuang untuk merawat para korban corona. Tuhan juga boleh memberikan kekuatan kepada mereka. Setiap orang merindukan kehidupan yang jauh lebih baik. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan mengaruniakan itu. Maka biarlah pada saatnya ketika itu semua boleh terjadi, kami boleh mengucap syukur karena Tuhan menolong dan memampukan. Dan hari ini pun kami mengingat keluarga-keluarga, bahkan mungkin rekan-rekan kami yang harus berpisah dengan anggota keluarga mereka karena corona. Karena Tuhan memanggil lebih dahulu kerabat-kerabat lewat corona ini. Tuhan berikan penghiburan dan damai sejahtera. Kami lanjutkan kehidupan kami lanjutkan persekutuan dan pembelajaran kami. Biarlah semuanya ada dalam naungan berkat Tuhan, dalam naungan lindungan Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Firman-Nya dalam kehidupanmu sehari-hari, jadilah anak-anak Allah yang membawa terang kemanapun engkau pergi.
di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Rekan-rekan sekalian, lanjutkan ibadah kita di tempat kita masing-masing berada, termasuk lewat pembelajaran kita dalam naungan berkat Tuhan. Allah mencerahkan jalan hidupmu. Kristus menjadi sahabat perjalananmu. Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan damai sejahtera. Haleluya. Amin.